semua segenap staf Dewan Guru dan yang lain-lain yang kami banggakan, yang kami cintai, teman-teman kelas berapa ini? 11. Berarti kelas apa? 1. Nah, 10, 11. Ya. Mohon maaf, lama tidak mengajar di SMK. Jadi kalau sharing seperti ini saya agak lupa. Perkenalkan, nama saya Wildani Eko Nugroho. Kalau mau manggil Pak Eko di kampus atau di Poltek sudah ada yang namanya Pak Eko. Kalau Pak Wildan juga sebenarnya ada namanya Pak Wildan, tapi di farmasi, ya, sebagai tenaga laboran farmasi. Itu kadang ada teman yang sering WA ke saya tapi salah alamat. Farmasi ada. Kalau Pak Nugroho juga sebenarnya ada tapi enggak pernah dipanggil seperti itu. Panggil dan aja biar lebih enak. Tapi kalau di rumah itu enggak ada yang nama Pak Wildan. Makanya nama kecil Dani. Ya, bukan vokalisnya Dewa 19 bukan. Tapi pengennya seperti itu. Oke. CV saya tadi mungkin sebagian sudah diperkenalkan sama senior saya, Bu Ida. Kebetulan dulu itu merintis bareng, sekolahnya juga bareng, tapi hanya di tingkat S2 saja. Kebetulan saya sama beliau Bu Ida, beliau senior saya, sering sharing ilmu, sering curhat lah istilahnya. Nah, beliau saya anggap kayak mama dede kalau di kampus. Ya, curhat dong Mak gitu. Ya, oke. Next boleh. Mohon izin menyampaikan materi. Saya di sini diberi tugas untuk memberikan materi computer vision. Kebetulan di Politeknik Harapan Bersama Tegal di D3 Teknik Komputer diberi kepercayaan untuk mengampu mata kuliah ini juga. Dan beberapa bulan yang lalu pada saat sebelum pandemi itu juga pernah mengikuti pelatihan tentang computer vision, tepatnya di machine learning. Ya, apa itu machine learning, apa itu computer vision? Itu kalau kita perdalam lagi ini yang lagi tren dunia teknologi informasi. Ya, hanya pemanfaatan perangkat keras dan pemanfaatan internet saja. Kalau tadi mungkin sudah dijelaskan perangkat keras namanya Internet of Things ya. Ini nanti kita hanya memanfaatkan perangkat itu. Oke, secara definisi ada namanya vision di sini merupakan suatu aplikasi komputer di mana di dalamnya dapat mencakup navigasi robot, tugas manufaktur yang rumit, analisis citra satelit, pemrosesan citra medis dan sebagainya. Yang namanya vision. Vision di sini sama aja dengan visi. Dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknik untuk mentransfer sebuah citra menjadi informasi yang lebih berguna. Citra di sini itu adalah image, ya, gambar. Jadi lebih dalam di sini hanya mengimplementasikan gambar yang dapat ditangkap oleh suatu alat perekam gambar seperti kamera atau video recording. Nah, kamera video sini menyajikan komputer suatu citra yang dipresentasikan sebagai butiran titik ya. Jadi bukan butiran debu, tapi di sini butiran titik 2 dimensi. Kalau butiran debu kan judul lagu ya Mas ya. Iya. Oke, mungkin ada beberapa teman di antara Anda semua yang di sini pasti sering bingung kalau pas tanya-tanya masalah handphone itu kameranya berapa piksel, ya kan? Berapa megapiksel, berapa gigapiksel. Kalau di sini yang namanya piksel sebenarnya satuan jarak antara titik warna satu dengan titik warna yang lain itu namanya piksel. Jadi kalau Anda perhatikan setiap Anda ngambil gambar, kalau diperbesar terus itu pasti akan berbentuk sebuah titik. Titiknya kotak-kotak. Coba aja dilihat. Ya, kamera HP-nya atau galeri di handphone Anda dibuka,
pasti akan muncul seperti itu, titik pixel atau sebuah citra visual yang terdiri dari berbagai ribuan jarak warna. Oke, mohon maaf senior diganti. Ya, nggak mau. Aduh, Bismillah, Bunda. Iya, aduh. Bismillah. Berikutnya, ini tugas dari pengolahan citra. Yang pertama ada signal processing, measurement analysis atau analisis ukuran. Yang pertama tadi pemrosesan sinyal, pattern recognition atau pengenalan pola, ada image understanding atau memahami sebuah citra. Nah, kalau yang pertama sebagai signal processing ini mempertajam sebuah citra, baik untuk penglihatan manusia maupun sebagai input untuk proses yang lain. Jadi di sini lebih dititik beratkan untuk menganalisa sebuah gambar, menganalisa sebuah video dan melacak gambar dan video melalui berbagai macam kamera. Ada measurement analysis, ini analisis ukuran, lebih dititik beratkan ini untuk menentukan perluasan dimensi dari objek yang digambarkan. Yang ketiga ada pattern recognition, pengenalan pola. Ini juga sama digunakan untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan objek ke dalam kategori dari beberapa kemungkinan yang ada. Berikutnya ada image understanding, memahami citra, memahami gambar. Ya. Di sini lebih banyak dititik beratkan untuk mendapatkan lokasi objek dalam sebuah citra, kemudian mengelompokkan atau mengklasifikasikan dan membentuk model menjadi 3 dimensi. Itu understanding atau image understanding. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, santai, tapi pengen ada tanya jawab, boleh yang belum jelas di mana? Nanti ada contoh gambarnya, implementasinya ada. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tuding-tuding enggak? Ya mau, kono. Oke, lanjut dulu. Senior, mohon maaf. Nama Bismillah. Sudah. Berikutnya dari semua tugas pengolahan citra, pemahaman citra adalah yang paling sulit sehingga menjadi pembahasan pada banyak studi tentang artificial intelligence. Jadi sebelum saya masuk lebih dalam, computer vision ini salah satu cabang ilmu dari artificial intelligence, kecerdasan buatan. Ya. Dasarnya apa kecerdasan buatan? Kalau Anda jurusannya TKJ itu di situ ada dasarnya. Kaitannya sama jaringan komputer ada. Nanti kaitannya kalau misalkan Anda belajar ngoprek coding juga ada dasarnya di situ. Pokoknya yang penting yakin, insya Allah kalau mantep pengen belajar ini, monggo. Kalau sekedar sharing, silakan cari aja Facebooknya, di sini ada. Cari Facebooknya, Pak, saya SMK, anak dari SMK ini mau sharing, boleh silakan. Oke, ini lanjut aja dulu, Bu. Nah, ini interpretasi citra ya, dari tingkat rendah. Citra di sini adalah gambar. Kalau citra rendah digunakan dalam berbagai hal di sini. Yang pertama mungkin lebih condong ke mendeteksi atau pengetahuan komponen citra dari tingkat rendah, antara lain adalah bayangan, tekstur, warna, ada pantulan cahaya, dan menentukan gambaran interpretasi yang paling mendekati dari suatu citra. Dua, menggunakan lebih dari satu citra untuk objek yang sama. Yang ketiga ada stereo vision, ini penggunaan 2 atau lebih kamera. Yang keempat, pengetahuan tentang bagaimana membuat efek bergerak pada suatu citra. Ini kalau
kita ambil kesimpulan di slide ini bisa masuk ke ranahnya ilmu animasi ya, di multimedia. Ada yang ranahnya di ilmu desain grafis. Kalau pernah bermain-main dengan Photoshop, itu pasti akan menjumpai berbagai macam settingan tentang bayangan, tekstur, warna, dan tentang lighting ya, atau masking di dalamnya. Oke, lanjut Beji. Nah, ini interpretasi citra tingkat tinggi. Yang pertama, mengkonversi sinyal analog video menjadi citra digital. Deteksi tepian, jadi mendeteksi tepian garis sebuah gambar dan batas objek. Ada lagi orientasi 3 dimensi. Di sini menggunakan atau menghasilkan bentuk 2 dimensi dari garis-garis 2 dimensi. Dan pengelompokan permukaan. Nanti langsung ke contohnya saja Bu, biar lebih detail dan lebih enak. Lanjut, contohnya aja. Implementasi dari computer vision ini salah satu contoh stereo vision pada mata manusia. Jadi kalau kita menghadap kayak gini, stereo vision mata manusia itu pasti bisa melihat jarak depan ya, pandangan ke depan. Tapi kalau kita lagi ngelirik ke kiri, pasti akan seperti ini, ngeliriknya ke kiri. Nah, itu ada gambar ke kiri, bola bowling. Nah, ada lagi yang di depan, ada lagi yang di sebelah kanan. Ini stereo visionnya. Oke, berikutnya, nah ini implementasi dari computer vision ini mengenal objek ya, atau melacak sebuah tracking. Di sini fokusnya proses pelacakan lokasi objek target gambar satu ke gambar yang lain. Nah, jadi di sini dibutuhkan minimal 2 gambar, yang satu gambar originalnya dan yang satu lagi gambar yang hampir mirip dengan tingkat akurasi di bawah 90%. Oke, lanjut. Nah, ini penerapan objek tracking yang ada di computer vision. Ada di bidang keamanan. Ini namanya automatic pantil zoom kamera, karena ini secara otomatis akan bergerak mengikuti gerakan target kamera. Ini play aja, tenang. Ini nggak mau ya. Biasanya muter, tapi harus koneksi ke internet. Saya di sini. Amin. Sambil duduk ya, mohon izin. Oke, ini automatic pantil zoom kamera. Kamera secara otomatis akan bergerak mengikuti gerakan target. Ya. Jadi kalau polanya menggunakan pola move detection. Jadi kamera CCTV sekarang itu pasti akan mendeteksi seperti ini. Ini untuk bidang keamanan. Nah, langsung di zoom. Makanya hati-hati kalau misalkan ada tempat yang mencantumkan area ini ada CCTV-nya. Ini seperti ini, langsung move detection, deteksi gerak. Ya, umpetan kemanapun pasti akan terdeteksi. Implementasinya kalau di dalam kehidupan sehari-hari mungkin ada di jalanan, kalau enggak di kantoran, kalau enggak di sekolah barangkali mungkin ada. Jadi semuanya pasti akan terdetek. Ya, ini automatic pantil zoom kamera. Kamera secara otomatis akan bergerak mengikuti gerakan target. Terus datanya gimana Pak? Kalau datanya itu masuk ke cloud ya, nanti kita nggak usah butuh server di sini. Oke. Nah, lanjutnya
ini implementasi melacak sebuah kendaraan di bidang lalu lintas. Yang dilacak apa? Plat nomor kendaraannya. Kalau nggak menghitung jumlah kendaraan, ada kamera di depan, truknya berapa, nanti sedannya berapa, kendaraan yang sedang berapa, itu akan menghitung secara otomatis. Ini melacak kendaraan dan mendeteksi kemacetan. Sering jalan-jalan di perempatan Simpang Maya, ada Simpang Maya sih, mana ya Pak? Nah sini Pasifik, perempatan Pasifik. Nah, itu ada kamera yang ditanam di situ, pakainya seperti ini. Jadi kalau kita mau akses dari Jakarta, dari Semarang melalui akunnya Korlantas Mabes Polri, ini bisa. Terus kalau Anda dari arah barat, itu ada kamera CCTV yang besarnya kayak sarang tawon di tengah-tengah jalan. Ya, kalau dihitung harganya kayak motor NMAX, itu rotasinya 360 atau 180 derajat. Itu juga menggunakan pola seperti ini, mendeteksi. Misalkan kalau ada pencurian sepeda motor, pencurian mobil, bisa mendeteksi seperti ini, melacak kendaraan. Lanjut berikutnya, penerapan computer vision di bidang robotik. Sistem navigasi, kalau ini mohon maaf saya tidak ambil videonya. Ini sistem navigasi robot mendeteksi sebuah barang yang ada di depannya. Ya. Kalau lebih detail lagi nanti ada salah satu contoh di aplikasi miliknya Taspen Pensiun, itu pakainya face detection. Jadi setiap kita memasukkan nomor registrasi, nanti akan muncul absensi orang tersebut. Ya, itu face detection. Oke, penerapan yang lain untuk computer vision ini untuk di bidang kesehatan, mendeteksi dan melacak sel tumor. Sel tumornya seperti apa? Ada apa? Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini sel tumornya mungkin seperti ini. Nah, kalau di situ yang bergerak lebih lincah, yang nantinya akan mendeteksi sebuah kanker atau tumor yang ada di tubuh kita melalui kamera atau vision. Ya, oke, saya lanjut dulu lagi. Nah, ini kalau Anda sering ke mall, ya, mendeteksi jumlah pengunjung. Yang masuk berapa, yang keluar berapa, itu kalau di dalam mall ada kamera CCTV bisa langsung terdeteksi seperti ini. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Barangkali dari Bapak Ibu guru yang mau mengawali, silakan, bebas, santai. Saya nggak galak, sudah jinak, ya, sudah divaksin kemarin. Tapi kalau lagi menyidang, insya Allah taringnya sering keluar, gitu ya. Kecuali juwet. Oke. Ada pertanyaan, silakan. Barangkali dari Bapak Ibu dulu mau mengawali, kalau enggak dari teman-teman yang lain. Oke. Ada yang mau ditanyakan atau mau bertanya? Kalau di handphone Anda bisa nggak digunakan untuk seperti ini, kira-kira? Pernah dengar dengan IP cam, IP kamera? Jadi kita bisa mengakses
CCTV by kamera handphone, kalau nggak by handphone, bisa nggak? Pernah dengar nggak? Ya, sekarang teknologi CCTV sudah canggih-canggih semua. Silakan barangkali ada yang mau tanyakan atau yang belum jelas. Mau tanya? Oke, maju mas. Nah, oke, saya suka. Mau di situ atau maju? Oke. Waalaikumsalam. Udah ada atau belum? Soalnya saya nggak pernah lihat. Yang namanya kamera CCTV itu kan kamera tersembunyi mas. Ya, jadi di Indonesia sudah banyak yang pakai. Apalagi yang sekarang lagi di tren teknologi CCTV itu yang lagi menonjol dengan merek Hikvision. Jadi kita bisa mengakses dari jarak jauh, kalaupun yang penting dalam area tersebut ada internet. Ya. Recordingnya nggak usah pakai harddisk, sudah by cloud. Tahu ya cloud ya? Kita bisa pinjam servernya Google yang sudah banyak dan besar ya, Google melalui Flutter-nya, melalui cloud-nya itu malah lebih enak. Jadi kamera sudah nggak usah terlalu banyak atau menyimpan berbagai macam harddisk dalam satu ruangan. Di mall banyak, kalau di jalan ada di Simpang Pasifik, perempatan Pasifik itu ada. Ya, coba aja dibuka websitenya Korlantas Mabes Polri, cari Simpang Maya. Itu kameranya kalau kita zooming, tutup sepentil aja kelihatan. Ya, oke. Ada lagi? Makasih. Oke. Dapat door prize dari Jadi saya yang nanya dapat lagi. Mas siapa tadi namanya? ya luar. Oke, good luck mas. Yang lain, oke mbak, monggo berdiri boleh, mau maju boleh. Oke. Perkenalkan nama saya Faisal Faisal dari kelas 11 multimedia 2. Saya mau tanya, pada computer vision penerapan video lalu lintas, lebih tepatnya pan field zoom, pada contoh kan hanya merekam satu objek. Apakah bisa merekam atau men-zoom lebih dari satu objek? Maksudnya kalau ada yang kalian mencurigakan 2 orang gitu, bisa nggak merekamnya 2? Itu secara otomatis langsung recording mbak. Jadi kamera CCTV yang di Korlantas Mabes Polri itu secara otomatis akan ke-record semua kejadian yang ada. Makanya kalau kita masuk ke sini, mana ya tadi? Mana mas tadi mas? Yang satunya lagi. Ini. Oke. Ya. Oke. Nah ini kalau ada gerak sedikit pun, kalau kamera CCTV yang sekarang itu langsung secara otomatis recording. Kalau di situ banyak objek ya, kan kendaraan berlalu lalang itu kan, itu secara otomatis juga akan terrecord. Makanya kalau kita lihat di TV, nonton TV, nonton berita pada saat masa mau menjelang Lebaran 13/7 itu langsung akan record semua data yang lawan ataupun reporter. Mereka tinggal cari datanya di Korlantas Mabes Polri, sudah akan muncul yang mengacu ke Simpang Pasifik. Ya, kalau